cari uang tuh gampang, yang penting modal jenggot, modal sorban, bla 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 bla, cari dana umat maka kaya gitu kurang lebih. Setahu mata saya, ACT ini baik, ACT ini luar biasa. ACT ini juga didirikan oleh orang-orang PKS, menginfakkan waktu, tenaga, pikiran itu untuk umat, untuk rakyat, untuk agama. Sudah lama saya menyoroti lembaga donasi ini yang sigap membangun promo dan propaganda, apalagi ada iming-iming kata surga, Tuhan, dan segala macam janji di akhirat, termasuk juga menyebar ayat supaya orang tergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kembali kita akan mengulas berita terkait dengan ACT yang terus berpolemik, ya, terus kemudian viral dari berbagai pemberitaan yang sudah disimak oleh publik. Nah, salah satunya adalah salah seorang pegiat media sosial yang juga berprofesi sebagai seorang dai yang cukup kita kenal karena bahasa-bahasanya yang kadang selalu memantik perhatian publik, yakni Gus Nur atau Sugi Nur, yang kemudian ya membela ACT ini bahwa dia adalah salah satu lembaga yang kemudian mengumpulkan dana untuk kemudian disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Tahu mata saya, ACT ini baik, ACT ini luar biasa. ACT sudah bukan lagi menjadi lembaga donasi, tapi sudah menjadi lembaga politik berkedok donasi. ACT ini juga didirikan oleh orang-orang PKS, menginfakkan waktu, tenaga, pikiran itu untuk umat, untuk rakyat, untuk agama. Sudah lama saya menyoroti lembaga donasi ini yang sigap membangun promo dan propaganda, apalagi ada iming-iming kata surga, Tuhan, dan segala macam janji di akhirat, termasuk juga menyebar ayat supaya orang tergerak dan harus menyumbangkan sebagian hartanya. Pengurus-pengurus ACT ini hidup mewah, enak memang makan duit umat. Saya pengen seperti ACT tapi belum kesampaian. Jualan agama memang paling gampang bikin kaya, mulai dari ustadz sampai lembaga donasi. Tapi wahai buzzer, wahai jongos, Denny Siregar tuh, si kalian tuh nggak merdeka. Kalau aku merdeka. Jadi ustadz terus berpolitik supaya dapat angpau besar karena menjual suara jamaahnya. Cari uang tuh gampang, yang penting modal jenggot, modal sorban, bla 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 bla, cari dana umat maka kaya gitu kurang lebih. Sejak dulu saya mengkritik para penjual agama ini yang urusannya selalu uang, uang, dan uang. Sekilas bahwa apa yang kemudian menjadi misi daripada ACT ini memang mulia. Semua orang sepakat dan tentu itu tidak bisa dinafikan. Tetapi untuk saat ini itu kemudian ya tidak bisa dipungkiri bahwa pemberitaan media, ya salah satu media yang kemudian itu mengundang perhatian publik kita bahwa ada hal yang ganjil dari pengelolaan ACT ini. Dan semua orang tahu bahwa Densus 88 sudah mengendus. Demikian pula untuk saat ini Kementerian Sosial juga sudah mengambil sikap tegas untuk kemudian mencabut izin daripada ACT ini untuk sementara. Nah, Sugi Nur kemudian dikuliti oleh Denny Siregar karena mencoba untuk kemudian membela ACT yang diduga menyelewengkan dana. Seperti apa penyampaian dari pegiat media sosial ini? Coba kita simak sama-sama. ACT
Saya kenal lama lembaga donasi ini. Selain menjual penderitaan banyak orang, juga menjual ayat-ayat supaya petingginya bisa tetap hidup mewah dengan gaji ratusan juta rupiah setiap bulan dan tetap pakai mobil mewah. Sedangkan yang donasi ke mereka bisa saja rakyat bawah yang bahkan sepeda motornya masih kredit dan harus banting tulang untuk hidup sehari-hari. Media massa baru-baru ini membongkar gaji dan fasilitas mewah para petinggi lembaga donasi ACT. Diketahui, gaji petinggi ACT bisa mencapai 250 juta per bulan dengan tambahan fasilitas mobil mewah. Mengetahui gaji dan fasilitas mewah petinggi ACT, Denny Siregar berkomentar melalui akun Twitternya yang diunggah pada Senin 4 Juli 2022. Denny Siregar memberikan komentar sindiran dengan mengatakan bahwa sebenarnya cari duit di Indonesia termasuk paling gampang. Sebenarnya paling gampang cari duit di Indonesia, tulis Denny Siregar. Denny Siregar pun memberikan cara-cara mencari duit di Indonesia dalam tulisannya. Dia menyebut di antara cara-cara adalah jenggot agak panjang, tambah sorban, hafal 1-2 ayat, kumpulkan orang-orang yang percaya, terus bikin lembaga donasi lah, terang Denny. Dengan cara demikian, Denny menyebut bahwa seseorang yang melakukan cara tersebut dapat menaiki mobil mewah seperti Alphard. Lumayan bisa naik Alphard, ujarnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, majalah Tempo merilis laporan terkait dugaan penyelewengan dana donasi ACT. Adapun sampul majalah Tempo telah beredar luar di media sosial dan menjadi bahan perbincangan netizen. Dalam narasi di sampul majalah itu, tertulis kalimat yang menyebut ACT tengah lindung lantaran berbagai penyelewengan dana donasi masyarakat yang ditengarai dilakukan oleh pendiri dan pengelola lembaga filantropi itu. Kantong Bogor Dana Umat, lembaga filantropi aksi cepat tanggap limbung karena berbagai penyelewengan. Pendiri dan pengelolanya ditengarai memakai dana donasi masyarakat untuk kepentingan pribadi. Demikian narasi tertulis dalam sampul majalah Tempo tersebut. Polri merespon dugaan tindak pidana ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Bareskrim sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan donasi yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu, ucap Dedi. Di sisi lain, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan PPATK sudah menganalisis adanya dugaan penyelewengan dana di ACT. Dedi menyebutkan transaksi yang dilakukan ACT sudah lama diproses untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Iya, bahwa memang ya ACT ini harus diakui bahwa saat ini dia dalam posisi yang dilematis. Satu hal bahwa kita berharap harus segera ada kejelasan tentang polemik yang kemarin menimpa. Paling tidak bahwa pengelola harus membersihkan diri dari segala pemberitaan negatif yang mengarah kepadanya jika memang itu tidak terlibat. Kita berharap bahwa kepolisian ya atau institusi terkait betul-betul bisa mengusut secara transparan terhadap kasus dugaan penyelewengan ini, biar publik kemudian tidak menaruh curiga, ya, tidak lagi berpikiran negatif, tidak lagi suuzon terhadap ACT ini, karena bagaimanapun juga dia adalah lembaga yang bergerak di dunia kemanusiaan yang tentu kita semua ya sangat mensupport itu, ya, karena bagaimanapun juga fenomena kemanusiaan hari ini ya di belahan dunia ya dan termasuk di Indonesia memang sering terjadi, dan kita sangat respect dengan adanya lembaga yang mau mendarbakan dirinya untuk kemudian mengurus kemanusiaan, menjadi jembatan daripada mereka-mereka yang ingin menyumbang, ingin beramal. Tetapi adanya polemik ini tentu juga tidak bisa dipandang sebelah mata, karena itu telah mencoreng ya dunia misi sosial, ya, telah mencoreng sebuah institusi yang bergerak di dunia kemanusiaan, apalagi ya sering membawa simbol-simbol agama, impak, sedekah
dan sebagainya, sehingga orang tergerak hatinya untuk kemudian menyumbang. Kita berharap bahwa ini akan segera selesai dan ada status kejelasan terkait dengan dugaan penyelewengan dana tersebut, biar semuanya menjadi bersih dan biar semuanya menjadi terang benderang. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.